Selamat siang Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan berbincang dengan Aji Suseno dari Puskor Indonesia. Kembali di Bincang Tribun Bali, kita akan membahas tentang berita yang hangat saat ini. Apa itu? Tentu saja sebelum kita memulai perbincangan hari ini, ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa agar apa yang kita bicarakan hari ini menjadi berkah. Iya, Ji. Om Swastiastu. Kunapi Gatra? Baik. Ya, kayaknya selalu baik nge. Becik, Astungkara. ya. Membantu umat dan selalu nge kayaknya nge. Terus kita bergerak. Jadi yang ikuti di grup Astungkara bisa berjalan tetap. Astungkara Ji. Ya. Nah Ji, kita langsung aja to the point nih, kita membahas tentang nyamuk Wolbachia kalau nggak salah ya. Ini masih hit sekali sekarang Ji. Ini kan nyamuk ini dikatakan bisa mengurangi penyakit DBD. Ya. Karena dianggap dia ada serangga yang bisa mengurangi pengaruh itu atau gimana gitu. Kalau Aji sendiri berpandangan seperti apa, Ji? Ya, baik. Dari spellingnya sebenarnya mungkin yang tepat ya kalau kita lihat di Inggris itu Wolbachia. Wolbachia. Jadi itu adalah sejenis bakteri yang ditemukan oleh Wolbach. Kalau nggak salah tahun 1924. Sebagai bagian dari penelitiannya dia tentang bakteri-bakteri yang punya manfaat ya. Jadi kalau kami dari Puskor Indonesia memang secara teori nyamuk Wolbachia, rencana penyebaran ini mungkin mereka memiliki pandangan khusus ya, dengan kita tidak berprasangka buruk dulu tentang apa yang mereka inginkan, mungkin secara tujuan baik. Gitu ya, karena sudah lewat Kemenkes juga kan ya? Iya, jadi tapi di balik itu setelah kita telusuri, setelah kita dalami, ternyata ada sesuatu yang janggal. Ya, seperti salah satu contohnya dari peraturan menteri ataupun dari undang-undang kesehatan itu ada menyebutkan bahwa dari sekian daerah yang akan diuji coba ya dengan metode ini, Bali tidak termasuk. Jadi kan ada sebuah tanda tanya, kenapa kok tiba-tiba menjadi Bali gitu kan. Nah kemudian dari pandangan kita, memang nyamuk ini sudah direncanakan untuk disebarkan. Itu merupakan sebuah program besar dari World Mosquito Program. Ya, World Mosquito Program ini memang memiliki tujuan untuk menyebarkan nyamuk ya. Tanpa prasangka buruk tadi saya katakan bahwa program ini memang kelihatannya bagus di depan ya, secara cover. Kemudian ternyata setelah kita telusuri dari berbagai informasi, begitu saya menerima informasi rencana penyebaran itu tanggal 13 November, yang rencananya tanggal 13, saya tanggal 1 menerima informasi dari seorang teman yang ada di luar daerah. Saya kaget. Saya orang Bali, akan ada penyebaran ini. Kemudian dari apa yang dia informasikan dan apa yang saya googling ya tentang ini, memang banyak informasi yang terselubung itu disembunyikan atau istilahnya whitewash. Jadi misalnya seperti apa ini, Kak? Dampak-dampak negatif dari hasil eksperimen mereka di beberapa negara dan juga di Singapura terutama yang terdekat itu disembunyikan. Jadi seakan-akan ditutupi. Nah kemudian saya pelajari banyak, termasuk dari video-video, ternyata inilah kemudian yang menyebabkan kita menolak. Karena ternyata dari para peneliti yang kemudian mengeluarkan nyamuk ini sebagai program anti-DBD tadi, itu memiliki banyak kelemahan. Terutama salah satunya yang paling ini adalah mereka tidak bisa memberikan analisa mengenai dampak ke depannya. Tidak ada jaminan, kemudian tidak ada hitam di atas putih. Jadi kembali lagi Bali saat itu sebelum kita lakukan pergerakan akan dijadikan sebagai pilot project. Sementara Jogja walaupun dipakai sebagai pembanding, kita kan tahu Jogja pada saat melakukan uji coba ini pada kondisi memang nyamuk jarang, musim panas gitu loh. Jadi belum pada kondisi yang beberapa tahun yang memang benar-benar sudah fix. Itu baru bisa dikatakan bahwa nyamuk itu berdampak baik.
Karena apa? Pada saat Jogja melaksanakan uji coba ini, di Bali juga terjadi penurunan DBD karena memang tingkat penyebaran nyamuk pada musim-musim mungkin Bu Gung tahu berapa bulan terakhir ini kering panjang sekali, otomatis kan menutup ininya vektor nyamuk gitu loh, sehingga penyebarannya minimal lah. Itu yang menyebabkan penurunan ini sama. Ini turun, di Bali juga pada saat itu turun tanpa Wolbachia loh ini. Nah, jadi kita tidak bisa mengkomparasi ya apple to apple dengan kemudian mengatakan bahwa Wolbachia berhasil. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hal-hal lain yang mungkin tidak disadari bahwa Yogyakarta sebagai pilot project pertama itu tidak bisa kita bandingkan serta-merta dengan Bali kondisi realnya. Di Bali contohnya di Jogja kan sedikit babi ya, babi liar, anjing dan sebagainya. Kemudian kita sangat rentan dengan beberapa organisme atau binatang yang mungkin Mbak Gung Sri juga tahu bahwa sapi Bali saja kalau dikontaminasi dengan sapi lain itu tingkat originalitas dari sapi Bali itu bisa berubah. Sehingga banyak pelarangan dulu sapi-sapi luar Bali untuk dipelihara di Bali. Gunanya untuk mempertahankan ini. Nah, ini juga sama ketika kondisi Jogja yang mungkin babi sedikit, kemudian juga anjing, mungkin anjing liar tidak ada. Itu tidak akan menemukan kondisi ketika nyamuk yang Wolbachia ini kemudian menggigit binatang-binatang ini di Bali. Kita tidak bisa menggambarkan seperti apa. Karena bagaimanapun kalau orang mengatakan ini bukan rekayasa genetika ya, tetapi saya sudah telusuri di mana-mana bahwa memang ini rekayasa genetika. Hanya saja ada dua metode. Yang satu yang namanya GMO, itu genetically modified organism. Itu memang secara genetik dimodifikasi. Itu GMO. Tapi yang digunakan pada Wolbachia ini adalah yang kita sebut sebagai satu lagi namanya gene drive. Gene drive itu mengendalikan gennya, beda. Jadi mengendalikan, misalnya yang digadang-gadang ini adalah membuat nanti nyamuk Aedes aegypti ini menjadi mandul. Mandul. Jadi kalau berinteraksi antara betina dan jantannya, nyamuk betinanya ini kan mandul. Jadi berarti ada interaksi, Wolbachia itu masuk ke dalam itu kemudian mematikan gen reproduksi. Nah, kalau ini terjadi pada makhluk lain misalnya, ya, jadi karena sudah dikendalikan gennya, kita bisa akan mendapatkan makhluk-makhluk lain, apalagi nyamuk itu tidak satu jenis loh, Mbak Gung Sri. Ada kulek, ada anoples, banyak sekali dan spesies nyamuk di Bali termasuk terbanyak. Mungkin kalau ke kebun-kebun kita lihat ada banyak jenis nyamuk. Nah, kalau berinteraksi kemudian ini, sedangkan sasarannya cuma Aedes aegypti. Kita kan, ini yang begini-begini harus kajiannya bagus. Ini secara ilmiah ya, kalau logika kita jalan. Kemudian yang tadi sempat dibilang bahwa itu secara skala. Ya, secara ini skala. Kita di Bali tahulah, kita punya konsep yang namanya konsep nyomil bute, ya, atau kita menetralisir kondisi alam. Kalau yang namanya gumatat gumitip, yang namanya makhluk-makhluk yang memang mengganggu, itu termasuk gumatat gumitip loh. Jadi kalau kita hadirkan di sini, otomatis kan kita itu nyomil tiap saat orang mecaru, mesaiban, itu gunanya nyomil. Sekarang mendatangkan 200 juta, bayangkan. Dengan tingkat populasi mereka yang cepat. 200 juta itu di Bali aja atau di? Di Bali. Dan itu baru pilot, baru Tabanan, Buleleng rencana 100, di ini 100. Bayangkan 100 juta. Ya kalau kita bayangkan, kalau dengan rata-rata populasi orang Bali yang cuma 3 juta, berarti kira-kira dengan 200 juta ini, per orang tuh 50 nyamuk itu nanti akan jadi mendapat jatah gitu loh. Nah, jadi seperti ini. Sementara maaf, ya mohon maaf nih pemerintah nih padahal program PSN, kemudian 3M plus 5M, itu sudah bagus. Kita memberantas nyamuk. Sekarang mendatangkan nyamuk, apalagi nyamuk impor. Orang bilang memang dikembangkan di Jogja, iya betul, tapi World Mosquito Program ini punya program khusus dari luar negeri.
gitu loh. Nah seperti itu. Ya, dan ini kan memang katanya ada agenda politiknya, apalah dibilang nyamuk Bill Gates atau gimana ya, Iya, gitu kita iya. nggak tahu juga. Itu kalau pandangan Aji, apakah memang ada unsur-unsur seperti itu, Ji? Ya kalau saya sih percaya ya, walaupun saya bukan penganut teori konspirasi ya, saya penganut teori kebaikan dan kebenaran gitu kan. Jadi setiap kali sesuatu yang janggal pasti kita reaksi. Ya, Puskor juga tidak sekedar hanya mengeluarkan statement, kita juga pasti Sudah mempelajari kan di belakangnya. juga, gitu loh. Kenapa kemudian di Besakih kita mendatangi juru mangku dan mohon ini. Ternyata para juru mangku juga menolak, dalam artian tidak setuju dengan hal seperti ini. Saya yakin para spiritualis karena mereka ini belum tahu informasi sebenarnya. Seperti saya aja tanggal 1 baru tahu. Jadi sosialisasi masih kurang. Sosialisasi saya yakin hanya pada orang-orang mereka saja, tertutup. Dinas Kesehatan mungkin hanya pada kelompok-kelompok. Ini yang begini ini di Bali ini. Ini mohon dicatat. Dinas Kesehatan juga kalau ada yang memang berpotensi untuk berdampak pada masyarakat luas, itu harus semua tahu dulu. Iya, betul. Dan bila perlu mintain pendapat. Bagaimana pendapat para ahli? Jangan ahli kesehatan saja. Jadi jangan sepihak ya, Ji. Ya? Dia jangan sepihak. Jadi budaya, sosial, spiritual juga. Di Bali sekali ini sekali itu harus jalan gitu loh. Tidak hanya logika. Sering saya katakan orang Bali itu mempunyai 2 dimensi ketika mereka berpikir. Logisnya jalan, rasanya jalan, hatinya nih ini juga harus nyambung, match gitu. Jadi kalau ini sudah tidak. Gitu. Tapi Aji sudah mengutarakan ketidaksetujuan ini kepada pemerintah atau pihak terkait yang punya apa istilahnya, punya kekuasaan gitu. Ya, Astungkare kita sampaikan langsung. Jadi kita buat per tanggal 1 itu setelah kita kaji, kita adakan rapat internal, kemudian teman-teman dari luar juga mensupport kita. Bahkan beberapa orang yang memang punya kepakaran di bidang biologi dan sebagainya, itu juga memberikan masukan. Akhirnya kita keluarkan surat pernyataan sikap. Nah inilah yang kita kirim ke beberapa pejabat, termasuk akhirnya dari tim saya, kemudian dari Pak Dewo Sudarsana saya kirim untuk kemudian melobi para pejabat agar segera melakukan penundaan. Tetapi yang kita poinkan sebenarnya bukan penundaan, pembatalan. Pembatalan Ya, harapannya. pembatalan penyebaran ini. Itu. Jadi kalau bahasa jeleknya tolak penyebaran ini di Bali. Terserah daerah lain silahkan. Tapi saya yakin daerah lain mulai terbuka. Karena missing informasi itu. Saya yakin pemirsa ataupun teman-teman itu rata-rata tidak tahu. Setelah kita upload, kita ini baru mereka ngeh gitu loh. Ya bahwa itu memang belum sedemikian rupa penjelasannya ya. Tidak sama sekali, informasinya kurang. Dan katanya juga Dewan juga menolak katanya, Ci ya. Ya, kemarin ke Pak Ketua DPRD Bali, memang kita sudah kirimkan juga surat sebelumnya ya. Kemudian beliau juga sudah membaca di media bahwa ini memang harus bahasnya beliau kan sedikit agak politis, menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai benar-benar masyarakat percaya. Nah itu kata-kata itu yang membuat kami juga senang sama statement beliau ya. Jadi menunda sampai masyarakat percaya. Jadi kalau sudah masyarakat Bali kemudian mendengar semua, saya yakin tidak akan mau, tidak akan percaya dengan adanya Wolbachia ini. Mendengarkan tadi penjelasan Aji ya. Ya, seperti itu. Ya ini kan sebenarnya DBD kan sudah jadi masalah bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad ya. Dan memang kayaknya belum bisa terselesaikan dengan sedemikian rupa karena memang perubahan pancaroba musim dan lain sebagainya ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau Aji Suseno atau Puskor menolak, apa sih solusi yang bisa kalian berikan gitu? Gimana Aji? Ya, kira-kira? seperti tadi saya katakan, secara tradisional di tradisi kita itu ada tradisi gotong royong. Ya, kita sudah dari dulu ya setiap hari Minggu ataupun hari-hari ini kita bergotong royong membersihkan got, selokan, kemudian tempat-tempat yang itu sudah ada. Kemudian didukung oleh program pemerintah dengan PSN, kemudian 3M. Itu kita sinergikan, kuatkan. Sekarang Desa Adat kembalikanlah tradisi gotong royong ini ya, atau mungkin Desa Dinas juga bisa. Karena Desa Dinas sekarang juga mempunyai jangkauan wilayah yang sama dengan Desa Adat, ya bergeraklah kemudian untuk itu secara tradisional ya. Kemudian
Tentu karena nyamuk ini kalau namanya nyamuk dari dulu kita malaria sudah biasa. Ada penudenya itu kalau orang Bali sangat yakin begitu sebuah penyakit ada itu pasti ada unsur yang menetralisir, apakah itu herbal, apakah kalau dulu orang kena malarian kan kinine itu ya yang kemudian dijadikan pil untuk anti malaria. Itu sudah alam yang mengatur. Jadi kita tidak boleh, ini intervensi alam ini. Kalau sudah kayak penyebaran apalagi rekayasa genetika, kemudian dilakukan pembohongan bahwa ini tidak rekayasa genetika, jelas-jelas bagaimana masuknya bakteri Wolbachia ke nyamuk tanpa harus ada modifikasi begitu, tidak mungkin. Ya memang ada Wolbachia-nya ada di serangga disebutin memang betul. Tapi ketika memasukkan ke dalam nyamuk, iya ke dalam nyamuk itu tidak serta-merta. Ada prosesnya. Ada proses. Itu udah namanya gene drive. Kalau yang satunya memang GMO itu memang agak rumit. Dia harus memodifikasi gen. Kalau ini tinggal dengan sebuah teknologi yang mereka ini kan, mereka bisa mengendalikan gen. Nah, yang saya khawatirkan itu tadi. Kalau dia bisa menjamin tidak ada dampak kepada binatang, kepada manusia ke depan, jangan hanya 2 tahun setahun. Kita tidak bisa, harus dalam waktu yang berkelanjutan. Siapa yang akan berani? Adakah seperti COVID kemarin misalnya? Ya, dampaknya ya? Iya, siapa yang akan menjamin kalau kemudian ada dampak-dampak lain? Tiba-tiba Wolbachia itu kemudian nyamuk yang berwolbachia ini kemudian menggigit misalnya binatang-binatang yang bervirus, apalagi mudah sekali rabies lagi menjamur gitu misalnya, kemudian mentransmisikan ke manusia. Dan ada dampak. Iya, dan ada dampak tidak kita ketahui karena ada rekayasa genetika di sana gitu. Kita tidak bisa, itu tidak bisa, itu yang namanya intervensi manusia. Ketika seperti itu alam ya seperti kita inilah kedatangan tamu yang tidak diundang kemudian nyeleneh di rumah kita, kan kita kebingungan apa yang kita lakukan gitu. Ya, takutnya malah kelabaan, Ji, ya? Iya, nah itu. Tapi yang tadi menarik itu adalah Aji mengatakan bahwa ini kan kayak gumatat gumitit yang diundang nih. Iya. Itu kalau pandangan Aji sendiri sebagai orang Hindu, mereka istilahnya dengan hadirnya mereka tuh apakah mengganggu keseimbangan Trita Karana atau sebagainya, Ji? Ya jelas. Ya, secara awam aja kita tahu bahwa itu adalah binatang yang memang mengganggu ya. Kalau di istilah di Bali itu atiti krana namanya. Jadi atiti krana itu namanya hewan-hewan pengganggu yang memang kita harus bunuh. Jadi kalau misalnya di rumah ada ular tiba-tiba masuk, itu boleh kita bunuh. Karena ada aturan di agama Hindu apa saja yang bisa kita bunuh. Kemudian juga kalau nyamuk kita keplak itu tidak ini semut aja misalnya gitu bisa kita bunuh karena mengganggu kehidupan kita gitu loh. Yeah. Nah ini termasuk sama. Loh sekarang kok kita import, logikanya gimana gitu. Nah, secara keseimbangan alam tadi betul kalau sudah yang namanya unsur buta. Unsur buta kan sebenarnya bukan buta itu bukan sesuatu yang unsur negatif yang masuk ke dalam tatanan kehidupan orang Bali itu akan membuat persentase mereka bertambah. Ya otomatis pekerjaan kita selama ini kita sudah melakukan penetralisir terus kan bertambah besar. Beban kita secara keseimbangan alam itu sudah mulai timpang. Ya, jadi itu dari sisi konsep keagamaan Bali gitu. Itu sudah sangat bertentangan sehingga itu yang menjadi poin kita di Puskor. Tidak kita ngomongin masalah gene drive dan sebagainya itu tidak akan diterima masyarakat. Tapi ketika unsur itu keseimbangan itu kita berikan, itu akan memahami apa yang menjadi isu yang disampaikan Puskor. Tapi kalau keyakinan Aji Suseno sendiri kira-kira nanti ini untuk dibatalkan itu gimana? Jadi atau enggak kira-kira? Astungkara, ya. Kalau kami di Puskor setiap kali melakukan gerakan ini kan dasarnya tidak ada tendensi politik, kepentingan ya. Justru inilah yang kemaslahatan umat lah. Ya, yang kita inginkan masyarakat Bali itu mulai melek. Kita belum selesai COVID ini. Kita sudah menyadari bahwa COVID ini rekayasa. Jangan bilang tidak rekayasa. Dampaknya masih dirasakan ya, sampai hari ini. tiba-tiba stop. Kemudian sekarang ada lagi pneumonia yang sekarang menyebar di Cina dan ini. Itu tiba-tiba anak-anak semua kena paru-paru gitu.
akut lagi gitu loh. Terus kemarin kasus ginjal, Iya, belum lagi rabies. belum lagi rabies, kemudian, nah inilah kok kayak Bali ini jadi sampah untuk menyetor semua ini, apalagi pariwisata kan dampaknya luar biasa. Kita sudah berapa kali terpuruk, bom tidak berhasil, kemudian masuk ke penyakit rabies, apalagi waktu SARS. Banyak sekali dicoba sebenarnya. Ya, Astungkara Bali ini masih tetap dijaga Dilindungi. secara unsur niskala gitu loh. Kalau tidak begitu, saya yakin kewalahan kita terus-terusan diserang seperti itu. Sekarangnya dari sisi ekonomi kan masih belum bangkit banget kan, masih Sangat merangkak. belum. 2025 diperkirakan kan masih itu. Jadi kita harus mulai ngeh dengan yang begini. Jangan sampai setelah ini fenomena lagi masuk, kemudian di Bali gimana cara mengantisipasi lagi, orang mulai kerja di stop semua. Itu tidak gimana ya? Tidak enak sekali gitu loh. Mungkin Ci, harapan kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang untuk nyamuk Wolbachia ya. Ya, sekali lagi kepada pemerintah provinsi, Bapak PJ Gubernur, kemudian juga jajaran Forkompimda provinsi seperti Pak Kapolda, kemudian Panglima Kodam ya di Udayana. Kami berharap sekali bahwa hal-hal sensitif seperti ini tidak menjadikan kami masyarakat Bali itu kemudian banyak melakukan gerakan-gerakan antisipatif yang terlalu berlebihan. Kita ingin sebenarnya dari para elit ya, apalagi anggota dewan, kemudian jajaran tokoh-tokoh yang ada di tingkat nasional ya, yang berasal dari Bali ini, jangan diam lah. Diskusi lah ya. Jangan diam, diskusi. Kalau ada kemudian hal-hal begini, jangan tertutup pada orang-orang tertentu untuk membahasnya. Ya, ini sudah sebuah kesalahan yang terus diulang-ulang. Seakan-akan masyarakat awam yang memiliki nalar dan kritis, ya, jiwa kritis itu bukan berarti mereka menentang konsep-konsep perbaikan, tetapi diskusikan dulu. Jangan sampai kita dianggap orang bodoh yang gampang diatur oleh asing, ya, yang gampang diatur kemudian dikendalikan hanya dengan kedok misalnya untuk membenahi kesehatan sebagainya. Cukuplah COVID. Kita ingin semua komponen masyarakat juga mulai sadar bahwa ini tidak serta-merta hanya program penanggulangan DBD. Ini lebih dari itu. Ya, sadari atau tidak sadari, silahkan cari infonya sebanyak-banyaknya. Sekarang sudah terbuka infonya. Dan seperti tadi saya katakan, jadi dampak-dampak negatif ini sebagian besar kalau tidak ada gerakan media yang mengintervensi terlalu kuat dari internasional, tidak mungkin akan dibersihkan dari ini. Karena susah, kita harus lewat jalur underground kita mencari. Beberapa sudah dihapus, tiba-tiba videonya saya bilang konten ini sudah tidak lagi bisa di-share sebagainya. Jadi kan kadang-kadang satu sisi kita berhadapan dengan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai globalis, kemudian kapitalis. Yang satu lagi itu teori konspirasi dan sebagainya. Kalau saya tuh logikanya tidak termasuk dalam mereka, tapi masuk dalam logika diri aja lah. Apalagi orang Bali itu saya yakin ya, maaf, bagi spiritualis, orang-orang pintar di Bali banyak sekali. Kalau sudah melihat gejala ini, saya yakin Anda itu akan turun bersama-sama untuk menentang gerakan-gerakan seperti ini. Terima kasih. Wah, Tribuners, sekian obrolan saya dengan Aji Susena membahas tentang Wolbachia. Semoga ini menjadi pencerah bagi kita semua. Dan akhir kata saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.